Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahmawati, dosen program studi agribisnis dan salah satu pengampu mata kuliah dasar manajemen. Dasar manajemen ini merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS yang diberikan pada semester 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori perilaku di dalam kepemimpinan. Pendekatan perilaku menekankan pada analisis perilaku pemimpin yang mengidentifikasi elemen-elemen kepemimpinan yang akan dikaji, dipelajari, dan dilaksanakan. Pada umumnya, kepemimpinan itu dapat dipandang sebagai sebuah proses melalui orang lain yang dipengaruhi oleh pemimpin tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa pendapat tentang teori perilaku di dalam kepemimpinan. Ini ada yang pertama ada dari Universitas Iowa, yang kedua dari The Michigan Studies, yang ketiga dari Ohio State Studies, dan yang keempat adalah Grid Managerial. Pendekatan yang pertama yang dikemukakan oleh Universitas Iowa ini, kepemimpinan ini dibagi menjadi 3 dari perilakunya, yaitu ada gaya demokratif. Jadi gaya demokratis ini melibatkan gaya yang melibatkan karyawan, kemudian mendelegasikan kewenangan, dan bisa mendorong karyawan untuk berpartisipasi. Yang kedua adalah gaya otokrasi, atau biasa yang orang menyebut adalah otoriter. Itu adalah gaya ini mendikte, kemudian pengambilan keputusan yang sepihak, serta membatasi adanya partisipasi dari para anggota atau karyawan. Yang ketiga, ini adalah gaya laissez-faire. Ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada karyawan di dalam pengambilan keputusan. Pendekatan yang kedua adalah dari The Michigan Studies. Nah, kepemimpinan menurut The Michigan Studies ini dibagi menjadi 2. Yang itu ada pemimpin job center dan employee center. Pemimpin job center ini adalah berfokus pada penyelesaian tugas. Jadi menyelesaikan, bagaimana pemimpin itu fokus pada penyelesaian tugas. Yang kedua, pemimpin ini menggunakan supervisi yang melekat dan prosedur tertentu. Yang ketiga, kepemimpinan ini dalam model job center ini dia mengandalkan paksaan atau coercion, imbalan, dan kekuasaan terlegitimasi untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja bawahan. Sedangkan pemimpin employee center, kepemimpinan yang employee center ini adalah berfokus pada orang yang melakukan pekerjaan. Jadi dalam kepemimpinan ini adalah dia sangat menghargai karyawan di dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, di dalam kepemimpinan ini dia itu meyakini bahwa pendelegasian itu merupakan pengambilan keputusan yang baik. Karena dia percaya dengan karyawan, maka dia yakin bahwa pendelegasian itu jadi salah satu pengambilan keputusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan model employee center ini sangat peduli dengan kemajuan, perkembangan, dan pencapaian pribadi bawahan. Jadi support karyawan di dalam organisasi ini sangat kuat. Kemudian bagaimana cara pemimpin atau cara manajer ini di dalam meningkatkan perilaku employee center?
Yang pertama ini adalah sebisa mungkin menggunakan imbalan, bukan menggunakan hukuman untuk menguatkan dan memodifikasi perilaku bawahan. Ya. Yang kedua ini adalah menjaga jalur komunikasi yang selalu terbuka, jadi antara atasan dengan bawahan. Kemudian berusaha mendengarkan apa yang menjadi keluhan bawahan atau karyawan. Yang keempat ini adalah berikan imbalan yang positif kepada bawahan. Jadi imbalan ini bisa imbalan negatif, bisa imbalan positif. Jadi kalau imbalan positif ini adalah berbentuk imbalan yang baik-baik, jadi pujian dan lain sebagainya. Tapi kalau imbalan negatif ini adalah peringatan, kemudian hal-hal yang tidak baik ini menjadi imbalan yang negatif. Kemudian jika memungkinkan, beri kesempatan bawahan itu untuk mencapai tujuan karir pribadinya. Jadi selalu bagaimana upayanya itu adalah karyawan itu bisa mencapai karir yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ini untuk meningkatkan perilaku employee center ini jangan takut mengakui kesalahan. Jadi pemimpin yang sportif itu adalah jangan sampai kita itu takut mengakui kesalahan. Kalau memang salah, ini adalah tanggung jawab kita untuk mengatakan bahwa ini salah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan yang ketiga adalah The Ohio State Studies. Jadi ini terkait dengan inisiasi struktur. Nah, di mana di dalam inisiasi struktur ini adalah mengatur dan mendefinisikan hubungan di dalam kelompok, jadi antar struktur organisasi. Kemudian yang kedua ini cenderung membuat pola atau saluran komunikasi yang baku, jadi yang sudah jelas, pola-pola yang sudah jelas. Kemudian yang ketiga mengatur bagaimana sebuah tugas itu bisa dilakukan. Jadi ada uraian tugas dan job deskripsinya jelas. Kemudian yang kedua adalah konsiderasi. Ini di sini perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, rasa hormat, kehangatan dan keakraban antara pemimpin dan pengikut. Jadi ini menjalin hubungan yang baik antara pemimpin dengan karyawan. Kemudian dari sini muncullah high leader, yaitu memiliki konsiderasi yang tinggi, kemudian inisiasi yang tinggi untuk mencapai kinerja dan kepuasan yang tinggi. Kemudian yang keempat ini adalah grit managerial. Grit managerial ini fokus pada perhatian terhadap orang atau employee gitu, tenaga kerja. Di sini di dalam memperhatikan terhadap employee atau orang, ini adalah mengukur perhatian pemimpin pada bawahan itu dengan skala 1 sampai 9. Artinya ini tergantung dari bawahan. Ini bisa dilihat dari kinerja, kemudian motivasi dan lain sebagainya. Ini diukur dengan 1 sampai 9. Artinya semakin besar angkanya berarti dia memang mempunyai perhatian yang cukup baik dan dari kinerja yang dilakukan. Kemudian yang kedua ini adalah perhatian terhadap produksi. Jadi ini terhadap pekerjaan. Jadi ini adalah nanti akan mengukur perhatian pemimpin terhadap penyelesaian pekerjaan. Jadi di sini adalah ukurannya adalah job atau pekerjaan. Kemudian dari berbagai pendekatan tadi muncullah 5 gaya perilaku kepemimpinan. Yang pertama ini adalah manajemen lemah atau improvised management. Kemudian manajemen tugas terkait dengan task management. Kemudian middle of the road ini adalah kinerja organisasi cukup dengan kepuasan tertentu. Kemudian ada country club, ini adalah perhatian tulus terhadap
manusia atau karyawan, kemudian irama kerja yang nyaman. Dan yang terakhir itu adalah manajemen tim. Jadi pekerjaan ini selesai dengan komitmen, hubungan saling percaya, dan menghargai untuk kepentingan. Kemudian kelemahan dari teori perilaku tentang kepemimpinan gitu ya. Ini adalah keterkaitan antara kepemimpinan dan indikator kinerja organisasi yang penting itu belum dijelaskan. Teori ini tidak memperhitungkan peran variabel lingkungan dalam keefektifan kepemimpinan, dan yang terakhir, teori ini tidak memperhitungkan variabel situasional. Demikian materi tentang teori behavior atau teori perilaku. Semoga ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.